Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua dipenuhi sukacita penyertaan Tuhan. Marilah sejenak memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 13. Saya bacakan untuk kita semua. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Pesan utama dari firman Tuhan hari ini adalah tetaplah berdoa. Mungkin itu terkesan sangat simpel, tetapi berdoa adalah senjata utama bagi kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita ini. Saudara-saudara, beberapa hal yang harus kita pahami tentang doa. Yang pertama, doa dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan atau pergumulan yang kita hadapi. Ingatlah ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaan, menghadapi salib. Berkat doa yang Ia panjatkan, Ia mampu menghadapi semua penderitaan itu dengan hati yang teguh dan penyerahan diri kepada Sang Bapa. Jika kita harus melewati perjalanan sulit, katakanlah melewati sebuah gunung dengan jalan terjal, turun naik, penuh risiko. Kalau kita berdoa agar gunung itu dilenyapkan oleh Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi dengan berdoa, kita akan dikuatkan untuk menempuh perjalanan itu. Yang kedua, doa bukan jalan terakhir. Adalah sebuah kekeliruan jika kita ingat berdoa saat terdesak atau ketika usaha-usaha lain sudah gagal. Di sini kita harus memperhatikan doa itu harus menjadi hal yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Yang ketiga, doa bukan sekedar kata-kata, tetapi juga adalah soal tindakan. Percuma kita berdoa memohon keselamatan, tetapi kita selalu nyerempet bahaya. Percuma kita berdoa untuk kesuksesan kita, tetapi kita tidak bekerja keras untuk mencapai itu. Atau mungkin kita berdoa agar Tuhan menolong orang miskin, tetapi kita sendiri tidak pernah melakukan apa-apa buat mereka. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan yang keempat, berdoa haruslah menjadi sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Lebih dari segala pekerjaan apapun. Kita tahu pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sifatnya sementara. Sedangkan berdoa itu adalah sesuatu yang berdampak pada kekekalan. Maka sekali lagi firman Tuhan ini berpesan kepada kita, tetaplah berdoa. Tuhan pasti akan mendengarkannya dan memberikan lebih dari yang saudara minta. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.